Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya atau nikmatnya. Pada kesempatan ini kita bisa kembali mengikuti rangkaian program Risalah Iman yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ataupun hikmah dari acara ini. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengendalikan ego superioritas, yaitu bagaimana mengendalikan sifat yang cenderung untuk merasa diri lebih baik daripada orang lain, atau dalam bahasa Arab itu ujub atau kibria, ya, takabur. Kita menyebutnya sifat sombong. Ya. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah, jadi manusia ini, ya, dan barangkali termasuk di antara kita, ya, ada kecenderungan untuk merasa diri ini paling hebat dari orang lain. Merasa diri ini paling suci, paling benar, ya, dan merasa bahwa kita ini ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka itulah yang disebut dengan ego superioritas atau yang disebut dengan ujub tadi atau takabur. Tentu saja dalam akhlak Islam, ya, sifat ini termasuk sifat tercela, ya, atau mazmumah yang harus dihindari, dijauhi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sangat tidak suka, ya, dengan orang-orang yang merasa dirinya paling hebat ataupun takabur tadi. Ya. Di sisi lain, sifat ego superioritas ini, ya, memandang orang lain ini rendah gitu kan, sementara dirinya ini paling hebat, paling keren, itu bisa membawa kerugian baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Misalkan orang yang merasa diri paling kuasa, ya, lalu kemudian muncul kedengkian ataupun kebencian kepada seseorang sehingga dia memutuskan satu keputusan yang bisa membuat orang lain itu kecewa ataupun terasa tersakiti ataupun terzolimi dengan keputusan yang dilandaskan kepada tadi ego superioritas, ya. Merasa diri paling kuasa sehingga kemudian bersikap sewenang-wenang, ya. Nah, ini salah satu penyakit juga, ya, di tengah masyarakat kita atau, ya, pada komunitas-komunitas tertentu yang tentunya kita sebagai umat Islam harus menjaga diri, ya, dari sifat-sifat tercela tersebut, ya, ataupun perilaku tersebut. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam Al-Quran surat Al-Anfal, ya, di situ disebutkan larangan, ya, agar kita jangan menjadi orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan superioritas tadi, menyombongkan diri. Ya, ini dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Kata Allah, janganlah kalian seperti ataupun menjadi orang-orang yang keluar dari negerinya, dari rumahnya, ya, dalam keadaan menyombongkan diri. Itu ego superioritas. Jadi ayat ini, para pemirsa yang dihormati oleh Allah, ini berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy yang ketika mereka itu keluar dari Mekah menuju medan
perang di Badar, itu mereka disertai dengan sikap merasa paling hebat gitu. Merasa paling kuat. Sehingga kemudian mereka itu adalah ketika masuk ke medan perang ataupun ketika mereka keluar dari rumahnya itu, mereka memakai pakaian yang paling keren, menggunakan pakaian yang paling bagus. Ya, pedangnya pedang yang paling tajam dan seterusnya ya. Ada di situ disertai kesombongan. Kemudian mereka juga disertai dengan bunyi trompet. Ya, dalam kisah Asbabun Nuzulnya kan begitu. Ya. Dan juga disertai dengan alunan musik rebana yang menunjukkan tadi bahwa mereka ini kuat, mereka ini hebat. Baporo, Al-Quran menyebutnya di situ adalah baporo. Nah, sifat seperti itu, merasa diri paling hebat, paling kuat itu, ya jelas-jelas di dalam ayat tersebut ya dilarang ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak menjadi orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Nah, dan itulah syariat ya, akhlak dalam Islam itu ya tidak memiliki keangkuhan ataupun kesombongan, apalagi memandang diri ataupun memandang orang lain itu lebih rendah, lebih kecil ya daripada kita. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana caranya? Nah, agar kita ini mampu mengendalikan ya, ego superioritas tadi itu. Maka insya Allah pembahasannya ya akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan program Risalah Iman ini, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal tadi, ya, ayat 47, jelas itu salah satu ayat yang menegaskan kepada kita larangan agar kita tidak memiliki ataupun merasa diri itu paling hebat dalam pergaulan hidup ini. Ya, hendaklah kita ini artinya apa? Bertawadu, rendah hati. Karena dengan tawadu, ya, itu merupakan tanda kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan bahkan itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa caranya agar kita mampu mengendalikan ego superioritas ini tadi? Ya. Di dalam sebuah kitab Nasoih lil Ibad, ya, yaitu karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada beberapa hal di situ disebutkan bagaimana cara kita mengendalikan keangkuhan ataupun egoisme itu pada diri kita. Yang pertama kata beliau adalah ketika kita menjumpai orang lain, ya, maka hendaklah kita menanamkan satu pandangan, ya, tanggapan ataupun anggapan bahwa orang itu adalah memiliki kelebihan ataupun memiliki kedudukan yang barangkali lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih banyak ibadahnya, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau perasaan ini ya kita tanamkan ya dalam diri kita, maka kita akan mampu mengekang ataupun mengendalikan egoisme yang ada pada diri kita. Sehingga kemudian yang ada justru memuliakan orang lain, bukan memandangnya rendah, siapapun itu. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, jika yang dijumpai itu adalah anak kecil, ya, maka hendaklah katakan pada diri kita sendiri itu, dalam batin kita, bahwa anak tersebut adalah orang yang masih bersih. Kenapa? Karena dia belum melakukan maksiat ataupun melakukan satu perbuatan dosa ya yang dilarang dalam agamanya. Dibanding misalkan diri kita ya yang selama hidup ini ya sejak usia mumayyiz gitu ya ataupun mukallaf barangkali banyak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, maka dengan ada image seperti itu ya, pandangan positif, prasangka positif seperti itu, maka kita pun akhirnya menghormati anak kecil itu. Ya.
ataupun orang yang ada di bawah umur kita ya, dari segi umurnya misalkan. Ya, itu cara mengendalikan subprioritas tadi, ego subprioritas menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya tersebut. Kemudian yang ketiga, kata beliau, agar kita mampu mengendalikan sifat egoisme ini adalah yaitu jika kita bertemu dengan orang yang dipandang lebih tua, ya, maka katakanlah kepada diri kita ini ataupun tanamkanlah satu prasangka bahwa orang tersebut ya usianya lebih banyak dan tentunya amalan baiknya, pahalanya lebih banyak daripada kita. Sehingga kemudian dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi prasangka positif yang kemudian senantiasa kita lahirkan, kita kembangkan. Ya. Sehingga dengan seperti itu ya jiwa kita ataupun diri kita ini juga akhirnya apa? Tumbuh saling menghormati, saling menghargai ya. Dan tidak ada perasaan sedikit pun untuk merendahkan orang lain. Lalu kata beliau yang keempat adalah ketika berjumpa dengan orang yang berilmu, ya, maka katakanlah orang yang berilmu itu adalah orang yang sudah mencapai banyak kesuksesan. Ya. Sementara kita belum mencapai ataupun meraih kesuksesan itu. Dia banyak mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Dia banyak melakukan satu perbuatan ataupun dia bekerja dengan didasarkan ilmu dibanding kita misalnya ataupun siapa saja yang masih sedikit ilmunya lalu kadang-kadang melakukan perbuatan, perkataan tanpa didasarkan kepada ilmunya. Nah, dengan perasaan seperti itulah kemudian kita memandang hormat ya kepada orang-orang yang berilmu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, orang yang paling takut kepada Allah gitu adalah orang yang berilmu gitu. Tentu orang yang berilmu lalu kemudian dia mengamalkan ilmunya tersebut. Demikian juga ketika misalkan yang keenam, ketika seseorang itu berjumpa dengan orang yang katakanlah bodoh, jahil, ya, maka katakanlah pada diri kita bahwa dia melakukan satu perbuatan buruk ataupun dia bermaksiat. Kenapa? Karena dia itu bodoh ataupun karena kebodohannya. Gitu. Tidak ada ilmu pengetahuan sehingga kemudian dia melakukan kemaksiatan. Ya. Berbeda dengan kita melakukan kemaksiatan, ya, padahal kita memiliki ilmunya. Nah, dengan seperti itulah kemudian tadi ya ada motivasi energi untuk kemudian kita mampu mengendalikan ego subprioritas tadi ya, dalam pergaulan hidup kita di tengah masyarakat ataupun dalam keluarga itu sendiri. Ya. Baik, bagaimana bahasan selanjutnya cara mengendalikan egoisme ini kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa El Sinta TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang keenam terkait dengan cara mengendalikan egoisme ataupun ujub yang ada pada jiwa kita, hati kita ini, yaitu merendahkan orang lain atau di sisi lain merasa diri paling hebat, paling kuat dan seterusnya. Kata Abdul Qadir Al-Jailani ya, yaitu adalah ketika kita berjumpa dengan orang kafir ya, atau orang yang katakanlah yang melakukan maksiat ataupun dosa ya, kita juga hendaklah berprasangka positif, berprasangka baik kepadanya. Boleh jadi ya, ataupun katakanlah dalam jiwa kita orang kafir tadi itu ataupun orang yang bermaksiat tadi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Atau ketika dia memang statusnya kafir, bisa saja dia kemudian masuk Islam mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia masuk Islam.
dan kemudian berpegang teguh kepada agamanya. Gitu ya. Banyak melakukan amal soleh, amal kebajikan sebagaimana ditetapkan ataupun dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibanding misalkan dengan diri kita, gitu ya, yang boleh jadi ya kita tidak tahu akhir hayat hidup kita seperti apa. Harapan kita tentunya kita tetap istiqomah dalam agama kita kan gitu ya. Dalam keimanan kita kepada Allah, dalam keislaman kita, lalu kemudian istiqomah dalam melakukan amal soleh. Ya. Tapi kalau misalkan tadi berpandangan negatif kepada orang-orang kafir itu, ya kita kan tadi nggak tahu ya endingnya itu mereka seperti apa. Jangan-jangan ya misalkan orang yang memandang orang kafir itu rendah, siapa tahu di akhir hayatnya kemudian dia masuk Islam tadi. Sementara misalkan dia yang memandang tadi itu murtad, misalkan auzubillahi min dzalik ya, maka kemudian disitulah bencana ataupun musibah yang besar yang dialami oleh orang tersebut sebetulnya. Oleh sebab itu ya, kembangkan terus prasangka positif kepada orang lain ya, sehingga kemudian disitulah muncul ataupun memotivasi kita, menguatkan kita untuk senantiasa bersikap rendah hati ya di hadapan Allah terutama ya, dan juga di hadapan makhluknya. Dengan adanya tawadhu inilah kemudian kita juga ada kecenderungan ya, kekuatan untuk tadi memuliakan orang lain, menghargai orang lain ya. Sifat-sifat negatif seperti merendahkan, merasa diri paling hebat tadi itu ya, itu dapat dikikis ya. Itulah tadi yang dikembangkan kiat-kiatnya ya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ya dari apa yang beliau sampaikan tersebut. Nah, para pemirsa El Cinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dalam konteks muamalah ataupun pergaulan hidup ini ya, sifat tawadhu atau jauh dari hal-hal yang membawa dirinya ujub takabur ini ya, ini menjadi salah satu kunci ya, agar kita bisa diterima di kalangan khalayak komunitas ataupun di masyarakat. Dan ini juga harus kita terapkan di lingkungan keluarga kita ya. Jangan merasa orang tua ataupun merasa pemimpin dalam keluarga sebagai orang tua, misalkan suami ataupun istri, lalu kemudian dia bersikap sewenang-wenang terhadap anak-anaknya. Ini juga nanti akan sangat berpengaruh bagi bagi perkembangan pendidikan anak itu sendiri. Oleh sebab itu, orang tua di lingkungan keluarga juga harus menunjukkan sikap tawadhu, termasuk juga kepada anak-anaknya. Karena dengan sikap tawadhu ini, sifat yang mulia ini nanti akan diikuti oleh anak-anak kita, generasi kita. Ya. Demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang gagal dalam bermuamalah, dalam interaksi di tengah masyarakat. Kenapa? Karena dia menunjukkan tadi ego superioritas tadi, menunjukkan sifat takaburnya, ujubnya. Dan tentu saja jika Allah saja tidak suka kepada orang-orang yang takabur ya, demikian juga manusia ya juga tidak suka ya kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya ya. Tapi di sisi lain juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, bagi kita sebagai orang muslim, anggaplah itu merupakan ujian ya, cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya para nabi dan rasul ya yang diuji dengan kekuatan-kekuatan ataupun pemimpin-pemimpin yang memiliki keangkuhan tadi, yang merasa superioritas tadi ya, superioritas ataupun egoisme yang tinggi. Misalkan Nabi Musa alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia harus menaklukkan ataupun menghadapi penguasa itu Raja Fir'aun yang angkuh dan sombong itu. Ya.
Tapi kemudian ya, dengan berkat ya, dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam ya, berhasil menghadapi egoisme Fir'aun, dan kemudian Fir'aun yang sombong itu juga dijatuhkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya dia ditenggelamkan ya di Laut Merah, kan begitu. Nah, para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah, itulah cara kita untuk mengendalikan ego superioritas ataupun ujub yang ada pada diri kita, atau merasa diri kita paling hebat, merendahkan orang lain. Ya. Oleh sebab itu, jangan sampai sifat ataupun ujub ini melekat pada diri kita. Kita buang jauh-jauh, karena pada hakikatnya sifat tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat tercela, termasuk sifat-sifat takabur ataupun ujub yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.